Baik, jadi di sini saya dengan NIM 055 akan menjelaskan mengenai kuantum teknologi. Di mana adapun alasan saya mengupas materi ini, itu karena saya ingin mengetahui tentang upaya membentuk sistem komunikasi yang lebih aman di zaman sekarang ini. Jadi, kuantum teknologi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Namun, pada materi hari ini, saya akan menyebutkan 3 saja, yaitu ada quantum computing atau komputerasi kuantum, ada quantum communication atau komunikasi kuantum, dan quantum sensing. Di mana dari ketiga bagian ini, itu terdapat istilah-istilah di dalamnya. Ada qubit, entanglement, dan juga quantum key distribution. Jadi qubit ini quantum bits. Selanjutnya, sedikit tidaknya kita itu sudah mendengar kata kuantum. Jadi apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika mendengar kata kuantum? Ya, jadi benar sekali. Jadi kuantum ini berhubungan atau punya keterkaitan dengan ilmu fisika. Jadi ketika di bangku sekolah menengah atas, ketika memilih jurusan SMA IPA mungkin, jadi kita sudah tidak asing lagi dengan fisika kuantum. Menurut sumber Wikipedia, dalam fisika, kuantum itu merupakan jumlah minimum dari setiap entitas fisika yang terlibat dalam suatu interaksi. Jadi, apa sih hubungannya kuantum di fisika dengan komunikasi sehingga dia bisa membentuk quantum communication yang nantinya akan berhubungan dengan komunikasi jaringan? Sebelum masuk ke sana, ini ada classical way of communication, di mana misalkan aku ini ingin mengirimkan data ke kamu. Datanya ini berbentuk bit 1101 dan ada aturan enkripsinya di sini, ada 0110 dan kamu menerima 1101. Dan perjalanan pengiriman data ini tidak semudah atau semulus ini, di mana di tengah-tengah perjalanan itu ada si dia. Nah, jadi data yang akan aku kirimkan ke kamu itu sudah dibaca oleh dia terlebih dahulu. Nah, baru dia kirimkan ke kamu. Nah, tanpa disadari oleh kita berdua, si dia ini udah membaca pesan kita. Lanjut ke sumber yang sudah saya baca dari MIT Technology Review di tahun 2019. Jadi di tahun 2019 itu ada peretasan besar yang memang mengekspos mengenai sensitive information, di antaranya itu ada detail kredit card seseorang, ada record kesehatan seseorang, dan kekayaan intelektual suatu perusahaan. Jadi, data yang sifatnya sensitif itu di zaman sekarang itu sudah dienkripsi dan dikirim menggunakan kabel yang namanya kabel serat optik, di mana pengirimannya itu dibarengi dengan yang namanya digital keys atau kunci digital. Dan kunci digital dan data sensitif ini itu dikirimkan sebagai bit klasik, di mana pulsa listrik itu akan mewakili 0 dan 1. Zaman sekarang ini seperti yang kita udah ketahui kan, hacker itu sudah pada pinter-pinter gitu. Jadi dia bisa saja membaca dan menyalin bit di tengah-tengah perjalanan tanpa sepengetahuan kita. Nah, oleh karena itu ada komunikasi kuantum. Seperti yang kita sudah bahas pada penjelasan awal tadi, komunikasi kuantum ini merupakan komunikasi yang menerapkan hukum fisika kuantum, yang gunanya untuk memproteksi data yang ada sehingga komunikasi itu dapat berjalan dengan nyaman dan lebih baik lagi. Nah, di sini komunikasi kuantum ini sudah banyak diterapkan oleh beberapa perusahaan untuk membuat jaringan tentunya melalui proses yang namanya tadi quantum key distribution. Di sini contohnya misalkan Alice ini ingin mengirimkan data ke Bob. Jadi di sini Alice ini dan Bob harus mempunyai suatu kunci enkripsi yang dimana bentuknya itu adalah bentuk qubit atau quantum bits yang status polarisasinya itu mewakili nilai dari bit kuncinya tersebut. Nah, Alice dan Bob ini juga harus memastikan mereka punya kunci yang sama gitu. Setelah itu ketika qubit ini bergerak ke tujuannya,
Jadi akan ada perubahan status dari kuantum di mana dia akan rapuh. Hal ini terjadi karena adanya dekoherensi, dan juga di sana akan ada yang namanya proses distilasi kunci, di mana pada proses distilasi kunci itu yang menjadi bahan pertimbangan itu salah satunya juga tingkat kesalahan bagaimana sih suatu penyadap itu, apakah dia bisa mencegat kunci tersebut. Nah, kalau misalkan iya, dia akan membuat kunci yang baru. Alice dan Bob ini akan terus membuat kunci yang baru sampai mereka ini sekiranya menemukan kunci yang aman agar mereka bisa uh, meneruskan data tersebut gitu. Jadi si Alice ini akan menggunakan miliknya untuk mengenkripsi data dan mengirimkannya ke dalam bit klasik menuju Bob, dan akan menggunakan kunci tersebut untuk memecahkan kode dari informasi tersebut. Nah, di sini ketika mereka ingin berkomunikasi dan terdapat penyadap di tengahnya, maka akan ketahuan menggunakan quantum communication. Adapun konsep dasar dari kuantum itu ada 3, ada superposisi, itu di mana foton itu partikel dari cahaya. Ketika foton ini berada dalam posisi yang 2 atau lebih keadaan secara bersamaan. Jadi dia mewakili kombinasi 0 dan 1 secara bersamaan. Lalu ada entanglement, itu fenomena di mana 2 atau lebih partikel kuantum ini terikat secara erat satu sama lain, dan yang terakhir itu pengukuran kuantum. Ini akan mempengaruhi keadaan partikel tersebut. Nah, jadi contoh dari quantum communication ini satelit yang dibuat oleh negara China atau Cina gitu, yang dinamakan Misius Satelit dan diluncurkan di tahun 2016. Jadi ada beberapa negara menurut sumber artikel yang saya baca yang menerapkan quantum communication ini, itu ada Amerika Serikat, ada China, dan United Kingdom. Selanjutnya, hubungan quantum teknologi ini dengan SDGs itu menurut saya, analisis saya itu terletak di goal ke-9. Ada industri, inovasi, dan infrastruktur yang mendorong penelitian dan inovasi. Jadi dengan adanya penelitian dan inovasi akan meningkatkan kapabilitas komputasi kuantum sehingga dapat mempercepat kemajuan ilmiah dan teknologi. Jadi hal ini akan membantu mencari solusi ke depannya untuk tantangan yang kompleks. Nah, jadi ketika ditanyakan apakah quantum teknologi ini akan menggantikan teknologi yang sekarang, pendapat saya, menurut saya itu tidak, dikarenakan ada beberapa pertimbangan ke depannya, seperti biaya dan juga dari segi keamanan. Jadi, apabila ditanyakan apakah menggantikan, tidak, tapi tentunya quantum teknologi ini punya perannya tersendiri untuk meningkatkan teknologi yang ada sekarang, supaya bisa lebih baik ke depannya. Jadi adapun sumber-sumbernya yang saya gunakan dari informasi-informasi di atas itu ada 3, berikut sumbernya. Sekian dari penjelasan atau penyampaian materi, mohon maaf jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Sekian dari saya, terima kasih.